Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Hafiz Rozan dari kelas TP6A NRP 0822 040012 akan menjelaskan tentang evaluasi akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pembimbing Bapak Kurniadi Mobala SD MSc PSD, yaitu mengenai kajian numerik pengaruh lokasi retakan melingkar internal dan eksternal terhadap umur lelah pipa bawah laut menggunakan metode finite element analysis. Jadi yang akan dibahas yang pertama, kita daftar isi terlebih dahulu. Jadi ada 6 daftar isi yang akan dibahas. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada studi literatur, yang ketiga ada gap permasalahan, yang keempat ada rumusan masalah, yang kelima ada tujuan penelitian, yang keenam ada metodologi penelitian. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai latar belakang ya. Jadi ada 3 latar belakang yang saya simpulkan di sini. Yang pertama yaitu peran dan tantangan pipa bawah laut, yaitu intinya pipa bawah laut sangat penting dalam industri minyak dan gas lepas pantai, namun rentan terhadap kerusakan akibat beban berulang seperti tekanan internal, arus laut, dan pergerakan dasar laut yang memicu kelelahan material atau fatigue. Yang kedua ada studi kasus ya, jadi kasus pada kebocoran Pertamina Hulu Energi, yaitu pipa tua milik PH ini pada Juli 2022 di Laut Timur Lampung menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerugian produksi hingga 7.000 barel per hari, menyoroti pentingnya pemantauan dan penggantian pipa yang sudah uzur. Yang ketiga yaitu kebutuhan analisis retakan melingkar ya. Jadi finite element analysis ini merupakan metode efektif untuk menganalisis kelelahan pipa, namun studi mengenai perbandingan retakan melingkar di bagian dalam dan luar pipa masih terbatas. Maka dari itu, sehingga perlu adanya diteliti lebih lanjut untuk meningkatkan keselamatan operasional. Terus selanjutnya mengenai studi literatur ya. Jadi ada 6 studi literatur yang akan saya jelaskan, dimulai dengan 4 studi literatur penelusuran ke belakang dan 2 studi literatur untuk penelusuran ke depan. Ya, mulai dari yang pertama ini membahas terkait softwarenya ya. Software yang digunakan yaitu FVM dan Adobe Crack 3D, itu untuk software yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini. Dimulai dengan parameter inputnya ada ukuran struktur, penyerta awal, gaya beban, dan increment retakan maksimal. Terus yang ada parameter output yaitu jalur retak, increment pertumbuhan distribusi mulai dari 0,2 sampai 0,5 mili, terus distribusi tegangan mulai 50 sampai 250 MPa, terus jumlah siklus hingga 10 pangkat 6. Untuk kesimpulannya, jadi prediksi jalur retak dari output dari software 3D ini berakurat di deviasi kurang dari 5% gitu. Yang kedua ini ada metodenya, metode finite element analysis integral J 3D. Terus untuk parameter inputnya ada geometri retak, spesimen, modul aktivitas, volume, beban, dan tekanan nominal. Untuk parameter outputnya integral J, ada SIF, terus tekanan maksimum, terus perpindahan maksimum. Untuk kesimpulannya, jadi akurat menghitung integral J pada geometri kompleks. Terus yang ketiga berarti menggunakan metode FVA untuk solusi numeriknya dengan parameter input ada rasio dan DOF ya. DOF itu sebuah getaran teredam. Terus yang parameter outputnya ada nilai SF sepanjang front retakan, deviasi kurang 10% terhadap data eksperimen. Untuk kesimpulannya, menyediakan basis data SF untuk pipa berguna untuk evaluasi kegagalan. Next, studi literatur yang
4 itu metodenya FVM untuk menganalisis temperatur dan pertumbuhan retak dengan parameter inputnya ada diameter pipa, panjang, suhu, dan kenaikan tekanan. Untuk outputnya panjang retak maksimalnya, bukaan maksimalnya, tegangan ekuivalennya, laju pertumbuhan, dan waktu bukaan. Terus kesimpulannya, jadi untuk perubahan suhu ini mempercepat retakan longsoran. Jadi untuk sangat penting bagi pengembangan penguatan pipa seperti itu. Terus studi literatur yang kelima ada menggunakan metode FVA ya, tetap FVA, ANSYS lebih cepatnya. Untuk parameter inputnya variasi ketebalan, modus elastisitas, lebar diskontinuitas, beban lalu lintas berulang. Untuk parameter outputnya tegangan kritis di tepi diskontinuitas, umur lelah minimum tergantung modulus elastisitas. Dan kesimpulannya yaitu ketebalan dan modulus tinggi itu meningkatkan umur lelah, beban lalu lintas sangat mempengaruhi. Untuk yang terakhir studi literaturnya metode data drive plus model fisika, yaitu untuk parameter inputnya data cacat, terus kondisi operasi mengenai tekanan, suhu, arus, data material, dan parameter pertumbuhan cacat. Untuk parameter outputnya ada ukuran dan klasifikasi cacat, laju pertumbuhan, estimasi umur sisa, probabilitas kegagalan, rekomendasi inspeksi atau perbaikan. Untuk kesimpulannya, pendekatan ILI berbasis resiko penting untuk keselamatan dan umur pipa. Next, ke permasalahan dalam tanda kutip permasalahan pada penelitian sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu yang saya sebutkan di awal tadi, terbatas studi yang membandingkan lokasi retakan melingkar maupun internal dan eksternal. Yang kedua, keterbatasan model dalam representasi kondisi nyata operasional. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan finite element analysis untuk perbandingan retakan internal dan eksternal secara spesifik. Untuk rumusan masalah yang saya gunakan di sini, yang saya tuliskan yang pertama ada bagaimana pengaruh lokasi retakan melingkar internal dan eksternal terhadap distribusi tegangan dan umur lelah pipa bawah laut menggunakan metode FVA. Yang kedua, seberapa besar perbedaan nilai stress intensity factor SIF dan umur lelah antara pipa dengan retakan di sisi dalam dan luar. Yang ketiga, apakah pendekatan simulasi FVA yang digunakan dapat memberikan hasil yang lebih representatif untuk kondisi operasional aktual pipa bawah laut. Untuk tujuannya ada 3. Yang pertama, mengetahui pengaruh lokasi retakan melingkar, yaitu internal dan eksternal terhadap distribusi tegangan dan umur lelah pipa bawah laut. Yang kedua, membandingkan nilai stress intensitas SIF factor dan umur lelah antar pipa dengan retakan di bagian dalam dan luar menggunakan FVA. Yang ketiga, menyusun model numerik berbasis finite element analysis untuk menganalisis kelelahan pipa bawah laut secara lebih representatif berdasarkan kasus nyata kebocoran pipa offshore atau pipa bawah laut. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama persiapan dan pengumpulan data, yaitu studi literatur dan pengumpulan data teknis, geometri pipa, material, dan beban operasional. Yang kedua, metode permodelan dan simulasi, pembuatan model geometri pipa dengan retakan internal dan eksternal, dilanjutkan meshing dan simulasi FVA. Yang ketiga, perhitungan dan analisis, perhitungan stress intensity factor SIF dan estimasi umur lelah menggunakan LEFM. Jadi LEFM sendiri itu adalah linear elastic fraktur mekanik, itu untuk mendapatkan nilai SIF. Yang terakhir ada evaluasi dan kesimpulan, yaitu menganalisis perbandingan hasil simulasi retakan internal versus eksternal, disusul penyusunan kesimpulan dan saran. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.